NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku dengan Endri Atasiki. Di malam hari ini kita akan melihat lagi hasil capaian pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Baik sahabat, yang kita perhatikan di sini adalah lahan untuk nantinya tempat parkir, ada pula medical center, helipad Dorna untuk pedok, kemudian juga race control. Dan yang kita saksikan di sini adalah pengecoran bagian jalan yang akan menuju ke arah tempat parkir. Kita lihat di sini untuk pengecoran tahap kedua untuk tempat parkir sudah hampir selesai, hanya tinggal menyisakan sedikit lagi. Dan tempat parkir ini atau lahan parkir ini hampir sampai di tunnel yang pertama. Sementara yang kita lihat di sini adalah perataan atau penimbunan box culvert yang sudah ditimbun di sini dan sekarang sudah tidak kelihatan ya. Dan nantinya akan dijadikan sebagai drainase. Dan di atas drainase ini nanti ada badan jalan yang menyambungkan antara jalan di luar sirkuit maksudnya, atau jalan raya dengan tunnel yang pertama. Bahkan bisa atau tersambung dengan zona dalam sirkuit, kemudian akan tersambung ke tunnel yang kedua yang berada di tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sementara yang kita saksikan di sini masih pembuatan badan jalan, dan kita lihat di sini ada galian-galian. Ini adalah untuk pembuatan pondasi dasar untuk pemasangan pagar sahabat. Kemudian yang kita lihat di depan adalah tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, sementara ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan di dalam tunnel tersebut masih dalam penyelesaian, baik untuk pengecatan dinding kemarin kita saksikan ya. Kemudian juga untuk pembuatan trotoar antara kiri dan kanan. Baik, kita langsung terbang di atas trek lurus, tepatnya di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Tidak begitu banyak perubahan sahabat, apalagi di sebelah kiri trek lurus. Tepatnya sebelum tikungan yang pertama untuk area curb di sini masih belum disentuh kembali setelah kemarin dilakukan pengecoran, namun sepertinya dibongkar. Kemudian untuk sebelah kanan di sini di tikungan yang pertama sudah dilakukan pengecoran untuk area curb. Kemudian di sini kita lihat di samping kiri tikungan yang pertama sekarang sudah mulai dipasang atau ditempatkan untuk konkret barriernya. Bahkan nanti akan langsung dilakukan pemasangan dengan pagar atau dengan ramnya. Dan yang kita perhatikan juga di sini masih dalam penyelesaian untuk pengecoran. Sementara di tikungan yang kedua di sini tidak ada pengerjaan. Dan untuk trek yang berbeda warna ini adalah dulunya sambungan pengaspalan sahabat ketika melakukan pengaspalan. Sementara di tikungan yang kedua di sini masih terlihat dalam proses pemotongan untuk area curb di sini, dan untuk material pemotongan masih belum diangkut atau dibawa, dan nantinya itu akan dibuang dan dibersihkan, baru akan dilakukan pemasangan bagisting, kemudian baru dilakukan pengecoran. Dan di sini pun sama, tidak ada perubahan sahabat. Tikungan ketiga, keempat juga tidak ada perubahan sama sekali untuk area curb. Masih belum dilakukan pengecoran ya. Dan kita lihat di sini masih dilakukan pemotongan. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang
4,31 km dengan trek lurus sepanjang 700 meter, kemudian mempunyai 17 tikungan. Untuk awal pembangunannya sendiri dulu hari Selasa 1 Oktober tahun 2019 dan sekarang sudah 24 September tahun 2021. Silakan bisa sahabat hitung sudah berapa puluh bulan memakan waktu hingga seperti yang kita lihat di depan ini. Kemudian untuk tikungan yang kelima juga di sini masih belum ada perubahan sahabat, namun sudah dilakukan pemasangan bagisting ya untuk pengecoran di sini. Kemudian untuk area curb masih dilakukan pengerjaan di sini, dan untuk penanaman rumputnya sedang dilakukan perapihan atau penanaman terakhir ya. Jadi antara trek baik dengan inner line maupun dengan trek yang utama untuk penanaman rumputnya, setelah treknya selesai baru dilakukan penanaman rumput kembali agar terlihat rapi. Dan ini tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6. Kemudian bisa sahabat perhatikan di sini untuk area curbnya masih dalam tahap pembongkaran atau pemotongan sebagian, namun sebagian sudah dilakukan pengecoran. Kemudian di tikungan yang ke-7 di sini masih tersisa sedikit lagi sahabat, entah kenapa di sini masih belum dilakukan pengerjaan, namun sepertinya sudah mulai akan dilakukan pemasangan bagisting kembali dan akan dilakukan pengecoran. Kemudian di tikungan yang ke-8, ke-7 juga di sini sebelah kanan masih belum dilakukan pengaspalan, baik di bagian sisi kanan trackline maupun di sebagian sisi kiri inner line. Dan untuk area curbnya pun juga di sini masih belum selesai hingga di tikungan yang ke-9. Sementara untuk gravel sebelah kiri sudah cukup lumayan halus, dan kita lihat di sini untuk hasil pengaspalan di bagian lintasan yang menghubungkan antara inner dengan run off atau dengan outer line sama kiri kanan untuk jalur evakuasi. Dan untuk area curb sebelah kanan tikungan 9 masih belum dilakukan pengecoran, namun di bagian curb dari tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sudah beres. Kemudian yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-10 sahabat, yaitu tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Dan bisa sahabat saksikan, maksud saya bisa sahabat saksikan di sini untuk pengerjaan di bagian pojok tikungan ke-10 di sini, ke-10 di sini. Kita lihat sedang dilakukan pemasangan atau baru selesai untuk pembuatan pondasi untuk pembuatan tiang Pertamina. Namun untuk sebelah kanan di bagian trackline di sini masih belum tersambung, masih belum ada perubahan sahabat di sini. Namun di atas bukit di tikungan yang ke-10 sudah mulai beberapa hari ke belakang sudah mulai dibuatkan jalan atau pembentukan badan jalan yang menuju ke puncak bukit. Dan di sana, di bukit sana nanti akan dibangun grandstand ataupun juga tribun untuk para penonton. Namun sepertinya akan dibangun grandstand ya, jadi tempat penonton tanpa tempat duduk. Kemudian di tikungan yang ke-11 bisa sahabat saksikan tidak ada pengerjaan lagi di sini. Kemudian di tikungan yang ke-12 juga sama sahabat. Untuk area gravelnya masih belum dilakukan perapihan. Kemudian di bagian penanaman rumput, jadi mungkin hanya seluas ini untuk penanaman rumput di bagian tikungan yang ke-12, tepatnya di sebelah kiri. Dan di sini pun di sebelah kiri tikungan yang ke-12 masih belum dilakukan pengaspalan tambahan. Dan area gravelnya bisa sahabat saksikan di sini belum begitu rapi. Kemudian untuk area curb di sini masih dalam tahap pemotongan yang sudah dilakukan penandaan dengan garis putih. Setelah dipotong sama dibuang untuk material sisa potongannya, kemudian dilakukan pembersihan, pemasangan bagisting dan lalu dilakukan pengecoran. Sementara yang sahabat saksikan di sini di bagian sisi kiri tikungan yang ke-13 ya, di sini masih belum terkonek atau belum tersambung
dengan pengaspalan yang berada di sebelah depan, terutama yang ada dump truck warna hijau di sini. Dan bisa sahabat saksikan juga untuk area curb tikungan yang ke-14 masih dibiarkan menganga, belum tersentuh pengerjaan ya. Namun sepertinya di sebelah kanannya sudah mulai dikerjakan dari beberapa hari ke belakang. Kemudian untuk area curb dari tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 sudah selesai. Begitu rapi dan begitu lurus sekali ya, seperti penggaris, benar-benar lurus. Kemudian inilah tikungan yang ke-15, tikungan ke-16 dan berakhir di tikungan yang ke-17. Dan untuk tikungan ke-17 dari 15 dari sini untuk pengaspalan tambahannya di sebelah kanan trackline masih belum dilakukan lagi. Namun untuk area gravel sudah mulai rapi, walaupun belum rapi banget seperti di tikungan yang ke-10. Untuk gravelnya di sini cukup lumayan halus ya, namun belum sepenuhnya selesai karena masih ada pengerjaan di sini. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17, dan masih belum ada perubahan di bagian sisi kanan trackline tikungan ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Jadi masih dalam proses persiapan untuk pengaspalan nantinya. Untuk area curb di tikungan ke-17 ini sudah selesai. Kemudian penanaman rumputnya juga masih belum sempurna ya, karena memang masih ada pengerjaan tambahan atau pengaspalan tambahan di sebelah kiri trackline di tikungan yang ke-17. Dan inilah sahabat trek lurus sepanjang 700 meter yang nantinya starting gate-nya ada di sini, garis start, kemudian juga garis finish ada di trek lurus di sini, sehingga nanti para rider akan memulai dan mengakhiri balapan di trek lurus sepanjang 700 meter di sini. Sementara untuk tiang lampu stara sudah berdiri kokoh setinggi 9 meter, kemudian panjangnya menjulur ke sebelah kanan hingga mencapai panjang 20 meter. Dan bisa sahabat saksikan di sini adalah sedang dilakukan pengaspalan ya. Dan kita lihat di sini ada grader, ada vibrating roller, maksud saya ada tandem roller, pneumatic roller yang sedang melakukan pengerjaan di sebelah kanan trek lurus, tepatnya di sebelah kanan tiang lampu star. Kemudian kita lihat untuk area yang nantinya akan dijadikan pedok. Bahkan banyak sekali sahabat-sahabat semua yang menanyakan ya, yang ada di komentar, kapan bang pedoknya dibangun, kapan bang, kapan. Nah untuk itu kita juga masih menunggu sama ya, menunggu informasi kapan pedok akan dibangun, dan menurut kabar masih menunggu untuk kedatangan material pedok. Nah inilah pitline sahabat, jadi cukup bagus sekali, cukup rapi sekali dan lurus sekali sepanjang 700 meter. Dan ini adalah lintasan yang sengaja dibiarkan seperti pintu ya, di antara pit wall, jadi tidak ditutup dengan pit wall, karena itu untuk jalur keluar masuk baik dari pit lane atau race control menuju track lane maupun sebaliknya. Jadi ada beberapa yang dibiarkan di sini, kalau tidak salah dihitung ada 3 ya, atau ada 4 sama di depan race control. Dan untuk pengerjaan sirkuit Mandalika rasanya dipercepat ya, semakin hari semakin ada perubahan. Namun tidak semua di titik perubahan, dan mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini akan selesai benar-benar tepat pada waktunya, karena memang WSBK atau Superbike bulan November sudah menunggu atau sudah menanti, yaitu tanggal 12 hingga tanggal 14 kalau tidak salah. Dan kalau tidak salah lagi untuk WSBK nanti mendengar kabar baru diperbolehkan para penonton sebanyak 25.000 ya. Namun untuk kepastiannya nanti akan sama-sama kita saksikan ya. Dan bagi sahabat yang ingin berkunjung atau yang ingin menyaksikan live nanti di sirkuit Mandalika, silakan dengan senang hati ya, silakan berkunjung ke sini, kita nonton bareng-bareng di sini. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya agar kita bisa
nonton bareng live MotoGP ataupun USBK di sirkuit kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Circuit. Demikianlah video kali ini, hasil capaian dari pagi hingga sore tadi sahabat. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, walaupun video baik isinya maupun cara penyampaiannya masih kurang sempurna, bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas kesalahan, kekurangan, dan kehilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa dengan saya juga besok di video-video selanjutnya, dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.